Muhammad itu bapaknya pembesar suku yang ada di Bani Yahudi. Siapa namanya ya? Tapi bukan Yahudi. Yahudi, memang Yahudi. Ya terus agamanya Islam. ya terus pindah ke Islam dong. Dan jadi istrinya Nabi Muhammad. Orang Yahudi aja bangga kok besanan sama Nabi Muhammad. Ada orang yang didatangin sama Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad kan karismatik ya. Kalau kita dalam persepsi kita usia 50 bahkan sampai dengan usia 60 kan udah ringkih gitu ya. Tapi ternyata pada prakteknya itu banyak juga orang yang bisa memaksimalkan usia mereka walaupun udah di usia-usia segitu ya, tapi dalam keadaan prima dan penuh dengan performa gitu, maksudnya sehat. Nah terus Nabi Muhammad itu beliau punya ini dekat ada sahabat, nah terus didatangin sama Nabi Muhammad, terus dia sampaikan udah 50 udah lumayan 10, terus dibilangin saya ingin mengambil gitu, kayak izin lah sama orang tuanya sahabat buat mau diajak bersaudara gitu kan, nganggapnya kan mau diajak nikah kan, seneng gitu orangnya ini, sahabat ini dalam pikirannya ya, Nabi Muhammad mau jadi menantuku, anjay gitu, seneng banget ya. Tapi ternyata enggak, Nabi mau memanggil sahabatnya. Ini yang mau saya nikahkan dengan anak-anak yang awalnya kayak excited kayak terus. Nah ditambah lagi sahabat yang mau dinikahkan ataupun yang mau dinikahkan sama Nabi Muhammad itu namanya itu Julaibib atau siapa ya namanya itu bang? Ya mohon maaf ya, secara fisik ataupun apa itu ya jauh lah gitu. Ditambah lagi orang yang mau dinikahkan itu orang kayak pemuka gitu loh, kayak orang yang public figure. Ini bapaknya ini bukan sembarang orang gitu, terus tiba-tiba random people siapapun itulah itu terus mau dinikahkan gitu. Tapi karena yang minta Nabi Muhammad ya, orang itu kayak siap lah gitu, saya ridhoi anak saya untuk menikah dengan pemuda ini gitu. Udah nikah baru berapa jam atau pokoknya nggak sampai berapa hari atau berapa minggu dalam usia pernikahannya itu, terus ada panggilan jihad buat pergi berperang gitu. Ya udah akhirnya ini orang berangkat, jadi belum ada malam pertama malahan itu dalam riwayatnya itu. Berangkatlah ini orang, ini sahabat nih Julaibib kalau nggak salah namanya, berangkat buat ikut berperang. Nah, waktu berperang syahid beliau, meninggal. Nah pas meninggal dalam keadaan tersenyum, katanya banyak banget bidadari yang menjemput dia secara langsung sama malaikat-malaikat, bidadari yang mau menyambut, dan banyak malaikat yang menemani dia untuk sampai ke coba bayangin lah, usia 50 sampai 60 tahun ya, udah usia segitu ya, masih kuat berkuda itu loh. Sebenarnya berkuda itu kendaraan yang efisien pada era-era dulu ya, dibandingkan jalan kaki. Bener gak? Lebih pilih kuda atau unta. Cuman mau bagaimanapun namanya naik kuda ya, abang naik kuda aja perut abang kram loh. Oh ya? Iya, karena naik kuda kan harus menstabilkan ini. Coba bayangin lah, hentakannya gini loh. Kalau kita
terus ya capek sayang ini gitu, harus ngikutin ritme kan, sama kayak orang digendong lah, digendong gitu, cuman bedanya kan kita nggak bisa nyender. Nah, makanya tuh orang-orang yang naik kuda itu rata-rata perutnya kebanyakannya suspek karena nahan dia itu. Oh, mau aja nahan kayak gini kok, karena kalau ngikutin gini udah pusing dan nggak ada senderan lagi. Nah, bayangin lah orang itu, orang-orang kayak gitu usia 50-60 tahun kayak Nabi Muhammad itu naik kuda, naik onta. Jadi nggak cuman kayak duduk. Kalau kayak kita ini di mobil duduk, there is no issue, nggak ada kita gini. Mobil goyang itu, gini. Biasanya di parkiran mall. Since day one. Apa saya nggak ngapa-ngapain loh. Jelas-jelas nih dari depan kamera masih aja bisa berbohong. Iya, maksudnya konteksnya bagaimana? Kenapa nggak yang Udah kayak iya bisa aja. apa tuh maksudnya? Ayo. Berarti rata-rata daerah ataupun kota yang ada di Riau ini kayak township gitu ya. Maksudnya tuh bisa digambar-gambar gitu. Bikin jalan ses gitu. Ses gitu. Iya, misalnya kayak di Pekanbaru itu kan padahal sekelas Pekanbaru kan. Itu kan jalan-jalannya itu kan lurus gini kan ya. Udah tinggal dibikin apa ruko, rumah apa lain sebagainya, lurus gitu. Kalau Jawa kan belum tentu bisa kayak gitu karena peradabannya udah dari dulu gitu. Tentu ada dari zaman Belanda, dari zaman era kolonial, bahkan era kerajaan. Semula jalan setapak gitu. Kayak ini juga kan, kayak township ini. Kalau mendengarkan cerita bapaknya Anan itu ya, kesannya kayak memang pemerintah tuh bekerja keras ya nggak sih? Iya. Ternyata penuh pertimbangan gitu. Penuh Tapi pertimbangan ketika kita ngelihat secara langsung. output atau apa ya visual dari lingkungan itu kayak apa sih pemerintah nih bangunnya salah bangun kah kayak gitu loh. Mungkin ya bagian perencanaan itu bagus-bagus deh. Mungkin ya. Eksekusinya. Eksekusinya yang jelek ya. Jadi itu di situ korupsinya ada di sana. Lahan basahnya ada di sana, besar kemungkinan. Kayak kenapa di Pekanbaru nggak banyak parit kayak di Jogja gitu kan, padahal itu kayak kalau sekarang ya ngelihatnya kan Pekanbaru udah sering banjir kayak gitu. Penting kan ternyata Pekanbaru tuh Punya punya parit-parit. parit gitu loh. Ternyata tanahnya ambles atau apa anggapan kita ya. Ternyata karena gambut, dan gambut itu kalau dikasih air lama-lama jadi padat, jadi sengaja biar diserap. Siapa yang berpikir sampai ke situ? Iya. Nah, kan kalau cuman masalah Pekanbaru banjir itu juga kenapa ya? Berarti udah selesai kah penyerapan tanah itu, nggak bisa lagi dinyerap air? Nyerap air lagi. Selesai gambutnya atau gimana? Atau gambutnya udah jadi tanah keras ya kan ya. Tapi ya kata Bu Liza apa Bu Uli ya gitu. Bu Liza kalau nggak salah karena suaminya orang Pemda. Nah terus dia ngomong kalau apa namanya
kalau tanah yang ada di Siak itu tanahnya itu bergerak, dan orang Pemda udah memikirkan masalah tersebut juga. Makanya kenapa jalan itu sering rusak, karena tanah gambutnya itu jauh lebih lunak di Siak dibandingkan di beberapa Riau, di daerah Riau yang ada gitu. Menarik ya. Jadi even dikasih beton pun dia bakal pecah gitu. Bakal pecah gitu, karena itu udah jadi kajiannya orang Pemda. Jadi itu tanah luarnya tuh keras, tapi sebenarnya dalamnya tuh lembek banget gitu. Nggak usah ngomong puluhan meter di bawah, enggak, cuman 2-3 meter di bawah tanah itu udah gerak. Nah kalau di bawah gerak kan ya terus otomatis ikut gerak juga gitu. Makanya nggak dicor beton gitu ya. Beton kan kalau gerak malah lebih susah kan. Lebih apa namanya, hancurnya tuh lebih Parah. jelek parah. Jangan sarapan gitu. Quiet on Gideon.